Halo, salam jumpa lagi di Tolombong Podcast 2025 nih. Sekarang kita akan ngobrol lagi untuk pengambilan gambar ataupun untuk menginformasikan lagi seperti biasa, insya Allah ataupun mudah-mudahan mengedukasi dan memberikan suatu inspirasi untuk para netizen semuanya. Saya Arif Wijaya yang akan memandu seperti biasa, dan kali ini kita nggak di studio lagi nih. Kita ada gerebek ada gerebek salah satu kelompok ya, kelompok motor di Bandung yang cukup besar nih. Nah, jadi kita akan coba kupas apa yang ada di dalamnya. Kita sudah ada di markasnya Outsider ya, Outsider. Enggak. Nah, ini ada Kang Akuy dan saya Hendra, biasa di panggilan Kang Beca ya, Beca. Biasanya Panggilan motornya biasa Beca. kalau apa di grup-grup itu memakai nama-nama unik ya gitu ya. Kalau pemirsa mendengar ada suara hujan, ada suara ngiung-ngiung, tapi memang markasnya ini semi outdoor lah gitu ya. Jadi kita mencoba untuk lebih natural lagi ya Kang ya, nah gitu. Nah, tadi disebutkan Indonesia, apa memang seluruh Indonesia? Terus Mother Chapter atau Mother Chapternya di mana itu? Sebetulnya Mother Chapter di sini di Kota Bandung. Bandung. Terbentuknya Mother Chapter di sini. Berawal kita ada di Jalan Lingkar Selatan. Termasuk itu di depannya ada hotel dulu, Purwasari Hotel. Itu pas kebetulan dia ownersnya adalah sebagai orang satu di mastermind kita, Kang Jin. Beliau yang punya hotel itu, dan di depannya tempat markas kita dulu. Di depannya kita sebetulnya di jalanan. Ada di jalanan kita nongkrong bareng dengan klub-klub yang lain dan sebagainya. Nah, jadi nggak usah khawatir dan nggak usah heran kalau di klub house ini banyak kendaraan dan sebagainya. Kita udah terbiasa dengan kehidupan di jalan. sudah biasa mengotorkan diri gitu ya. Ada tambahan, Kang Hendra? Ya mungkin kalau saya itu juga kan kekeluargaannya ya mungkin ya Pak Pes ya. Jadi kita bukan lagi sebagai saudara, tapi udah benar-benar satu keluarga lah, kayak adik kakak lah gitu. Jadi ya meskipun kita kesibukan dengan kesibukannya masing-masing, tetap kalau tiap malam minggu kita selalu kopdar. Ya, oke. Itu memang kerasa banget ketika saya pertama kali tadi masuk sini. Nah, siga kieu gitunya klub motor teh kan yang kebayang teh garang atau kumaha gitu ya. Jadi misalkan dengan pakaian ataupun perilaku seperti apa, tapi di sini mah saroleh gitunya. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Persaudaraan. Nah, itu untuk menjalin persaudaraan itu gimana aja tuh, Kang? Nah, menjalin persaudaraan supaya lebih erat lagi atau seperti apa itu bagaimana tuh? Kalau untuk menjalin persaudaraan, untuk merawat ya di klub ini, kita selalu punya pedoman bahwa kita bukan persaudaraan bukan. Kita mengambil sebagai keluarga. Iya. Jadi filosofinya ya kita berasaskan keluarga. Keluarga itu tidak bisa terpecahkan. Ya. Dan apabila dalam satu masalah di dalam keluarga itu bisa dengan musyawarah sampai mufakat. Nah, kalau yang lain di lain family, keluarga, nah itu kan suka ada
ya berselisih mah pasti ada ya berselisih, dan itu susah untuk itu mah dinamika keluarga lah ya. Keluarga ya kayak gitu. Jadi susah kalau yang di luar keluarga. Kita ya alhamdulillah dalam lingkungnya ya family keluarga gitu kan. Oke Kak. Mungkin tambahan juga kalau misalnya di keluarga kan kalau ada perselisihan tuh kayak adik kakak contohnya kan, itu kan bisa akur lagi ya kan. Tapi kalau misalnya kita cuma saudara aja kan ya bisa putus lah gitu kan. Tapi kan kalau untuk di keluarga meskipun kita salah, meskipun kita benar juga tetap aja kan saling toleran, saling memaafkan kan. Kalau ada permasalahan sebesar apapun kalau di keluarga tetap balik lagi kan. Oke. Nah tadi balik lagi di Indonesia itu ada di mana saja selain di Bandung tuh, Kang Hendra? Mungkin di seluruh Indonesia ada 27 chapter. 27 chapter. Ada 27 chapter di 27 provinsi atau kayak gitu. Lumayan banyak juga. Pusatnya di sini di Bandung chapter, di Bandung. Jakarta. Chapter ada Jakarta, di Bogor, Cianjur, Purwakarta, Bekasi, Banten, ada di luar, ada di Brebes, ada daerah Yogyakarta, Bali, ada di Singkawang, ada di Medan, ada di Riau, Jambi, Bengkulu, punya Makassar ada, Banyuwangi, yang dekat-dekat di sini daerah Jawa Barat ya Sumedang, Garut, ada sini juga, Kuningan, Cirebon, Indramayu, pokoknya mau 27 provinsi atau 27 daerah lah ya. Daerah ada kita. Nah untuk di Bandung sendiri ini udah berapa anggotanya? Kalau untuk di Bandung ini semua ada sekitar 400-an. Kalau di pusat 400-an itu yang ada aktif lah ya. Yang semuanya. Mungkin 400 ada 400 sampai 700 member ya. Ada lah. Kalau di Bandung aja. Di Bandung. Cuman tidak semuanya aktif. Ada yang sudah istirahat, ada yang ini, tapi kadang-kadang suka datang, nah itu dianggapnya ya biasa gitu. Tapi yang hiperaktif itu ada di sekitar 200. Oke. Nah, kalau misalkan ini kan geng atau klub atau bukan geng. Kita bukan geng. Kita adalah satu klub motor yang terorganisir. Terorganisir, kita mempunyai ADART-nya, ada payung hukumnya. Sudah ada haknya kita. Nah, itu sudah kita punya aturan-aturan yang dengan ada ADART kita tidak melanggar peraturan-peraturan, terutama kita kan kehidupan di jalanan pakai motor dan sebagainya, kita tidak boleh keluar dari koridor peraturan lalu lintas yang ada di Indonesia. Kayak gitu. Nah, terus kalau gangster kan tidak punya aturan, tidak punya nama punya, cuman aturan mereka nggak punya. Nah, ngebut sambil bawa samurai lagi gitu ya. Kalau kita mah enggak, kalau kita ngebut cuman bawa bala-bala, kopi bala-bala, sebenarnya ngadu bako gitu. Oke, nah syarat untuk masuk menjadi anggota Outsider sendiri itu gimana? Apakah harus punya motor gede misalkan, ataupun motor apapun bisalah masuk Outsider kayak gitu? Kalau di Outsider sendiri sih untuk jenis motor bebas kan. Tapi untuk cc-nya mungkin di 250 up ke atas. 250. Tapi sudah dimodifikasi. Yang yang pakai merek-merek Inggris juga banyak kan, kayak Harley, Royal Enfield, Triumph, semua jenis motor bisa gitu kita. Tapi untuk motor Jepang juga bisa. Tapi motor itu harus dimodifikasi mungkin ya Pak. Modifikasi sedikit. Termasuk kalau misalkan saya punya Harley nih, Harley-nya harus dimodifikasi juga. Terlalu kalau ya. Bisa. Cuma udah seperti itu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan
orangnya pengen modifikasi ya silakan saja. Lebih bagus. Asal Harley jadi becak. Kalau saya memodifikasi Harley da Vespa misalnya. Jadi itu modelnya gitu tepung. Kumaha penilaian Bukan kecuali Matic ya. Kalau di kita Matic nggak boleh. Nggak boleh. Kita menyisihkan Matic ya. Kalau di kita kan bukan Matic juga ya. Misalnya kan kita ya sebagai laki-laki sejati kan harus pakai manual ya. Oke, artinya bahwa masuk klub ini ada unsur unsur memodifikasi, membuat sebuah karya sendiri motornya. Berarti macam-macam gitu ya. Jadi si nanti live member yang masuk bergabung di klub kami itu harus modifikasi. Sebetulnya tidak harus juga. Kita lihat juga motornya. Tetapi kalau kita memberikan saran untuk memodifikasi motornya dari misalkan seperti merek Thunder yang 250 itu orsinilnya kan biasa seperti motor-motor yang biasa. Nah, kita juga tuntut untuk ke si live member itu supaya punya kreativitas buat dianya sendiri. Kan masuknya ke modifikasi motorcycle. Jadi terlihat satu orang tuh punya model A, satu orang lagi punya model B. Nah, jadi di semua di klub motor ini, di dalam keluarga ini mempunyai beberapa aspek modifikasi. Modelnya mau terserah model gimana. Nah, itulah terbentuk si orang itu nanti di LM itu mempunyai kreativitas sendiri-sendiri. Nah, kita tuntut buat mereka. Ya, supaya apa? Supaya mereka di jalur yang benar. Kayak gitu. Jadi nggak masuk ke klub ini teh harus modifikasi, nggak juga. Harus dilihat dari spek motornya juga. Kalau misalnya modifikasinya kan rata-rata mengacu ke American style lah ya. Nah, misalkan saya modifikasi malah sport. Itu bisa juga. Bisa misalkan modifikasi atau Honda bebek misalkan yang disportkan kan asal mungkin. Boleh itu disportin, boleh. Yang sport juga mau lebih dikerenin, motor sportnya kayak motor-motor buat balap kayak gitu. Mereka modifikasi, mau dipakai apa, mau pakai sayap dan sebagainya, itu nggak jadi masalah. Silakan aja gimana kreativitasnya. Oke. Nah, sekarang ketika masuk nih di klub ini, kegiatan apa saja sih yang berjalan di klub ini? Tadi kan sudah ada hakinya, sudah ada apa? Artinya ada sebuah kegiatan reguler yang dijalankan. Nah, itu apa aja tuh kegiatan? Biasanya di kita sih kalau setiap hari Jumat biasanya suka ada Jumat berkah. Jumat berkah tuh kan udah juga. Ini mah olehnya bukan dia. Kita juga kalau misalnya ada acara-acara juga biasanya diselingin sama baksos juga, bakti sosial ke yatim piatu. Itu reguler ada setiap bulannya tuh. Misalkan ada per periode aja atau per periode, per event aja, per periode. Nah, kadang-kadang kita kan ada, kita di sini di klub ini ada yang Islam, ada yang non Islam, beli luar Muslim. Mereka kan punya biasa aturan agamanya mereka, Natalan atau mau ada Hindu dan sebagainya. Kita juga di keluarga kita di OSR ini ada orang-orang teman-teman kita juga mempunyai agama yang berbeda. Kita bikin agenda-agenda seperti ada acara nyepi di chapter Bali. Kita dari chapter sana ikut juga untuk mengamankan dan sebagainya. Kita berkolaborasi dengan anak-anak Bali, anak-anaknya orang-orang dalam di Balinya gitu. Ada yang juga yang Natalan, orang-orang Kristiani. Dan juga kayak terjadi kita ikut menghadirkan dari
parkiran, ikut mengamankan juga di gereja. Kalau mereka welcome, kita juga apa salahnya kita bantu juga dalam hal semacam seperti itu. Kalau di segi agama. Nah, tadi kan disebutkan ada 27 chapter ya. Nah, ini untuk koordinasinya tuh gimana, Kang? Misalkan di chapter Bali nih biasanya kan ada inisiasi anggota baru ataupun kayak gimana. Itu seperti apa? Hubungannya dengan Bandung sebagai mother chapter? Nanti ada kegiatan di Bali itu bagaimana tuh biasanya? Biasanya misalkan kayak di Bali aja ya. Bali mau ada acara ini, acara apa, nyepi, acara band apalah, kita nggak di kebudayaan Bali. Di chapter itu report ke kita bahwa nanti ada acara ini loh, acara ini kita support juga. Silakan mau bikin flyer, mau bikin apa, agenda-agenda yang dibutuhkan di sana. Kita sebagai di pusat ikut mendukung acara-acara seperti itu. Ya mungkin bukan di Bali aja, ada yang di Singkawang. Kebudayaannya kan beda dengan orang Sunda. Ada yang ngalabring dari Bandung ke sana. Ada perwakilan, Nggak semuanya bring ke sana. Mungkin ada perwakilan, ada beberapa orang yang kita arahin ke sana. Ada yang kebetulan juga ada acara atau ada saudara di sana. Kebetulan nih, kamu ke sana, ya mangga ke sana ikut meramaikan juga di sana. Mungkin dari chapter-chapter yang terdekat juga kayak Boyolali, Jogja, ya, ini juga ke Bali. Mantap. Nah, masih di acara nih. Tadi misalkan di Outsider ini masuk dengan modifikasi. Ada nggak misalkan sebuah acara yang memilih modifikator yang paling canggih misalkan? Ataupun memilih ini motor of the year misalnya kayak gitu. Ada nggak Kang yang kayak gitu-gitu? Ada juga di Bandung, sini di Mother Chapter kebetulan ada Boom Custom. Beliau pun Kang Gugum memodifikasi motor di sana. Sering membuat satu event-event modifikasi motor dan ya alhamdulillah beliau satu punya master yang punya sertifikat, mempunyai penghargaan di luar negeri oleh motor-motor dari luar Amerika kayak gitu, mereka memberikan. Termasuk yang di chapter Jakarta juga ada dari Kang Dingki di Jakarta Selatan, chapter Jakarta itu beliau pun sama modifikasi motor dari Harley 1 mesin bisa menjadi roda 3, bisa pakai gitar dan berbagai macam. Itu kita berimajinasi buat untuk mereka gitu. Ada mungkin tambahan juga Kang untuk pertama yang yang memodifikasi motor rigid itu baru di motor rigid itu apa? Jadi rigid itu modifikasi yang nggak ada subbreakernya ya, baru ada subbreaker gitu kan. Itu katanya sebenarnya dari Outsider ya, dari Outsider kan, makanya kita adanya Yudi Rigid, Yudi Rigid. Hak paten. Jadi Outsider yang menciptakan pertama kali rigid. Motor rigid itu. Rigid itu nggak ada soft breaker belakang. Dia langsung dianya custom, nggak pakai soft breaker, cuma soft breaker di depan aja. Langsung rangka nyambung kayak gitu. Ya, nggak pakai itu single seat kayak gitu. Yang dulu pertama kayak bikin blowernya ya Kang Yudi Rigid dulu. Makanya sekarang kan udah mulai banyak sekali motor-motor custom dari klub-klub. Teman-teman kita juga membuat satu model-model seperti itu. Ya kita sih nggak besar kepala, kita yang duluan mereka punya kreativitas sendiri, silakan saja, kita cuma menciptakan. Tapi dari situ menghasilkan seorang tokoh yang bernama Kang Yudi Rigid. Salam buat Kang Yudi Rigid ya semuanya. Nah kayak gitu. Kang, sebentar,
Kang akui sendiri di Outsider sebagai Saya sebagai Vice Brand Vice Brand. Apa tuh Vice Brand? Vice Brand Presiden tuh kalau di umumnya sebagai wakil ketua. Ketuanya Ketua sendiri. pusat ya. Ketuanya sendiri siapa tuh? Ketuanya sendiri namanya brand Kang Kresna Harumansyah ya. Beliau kebetulan bagi tugas juga ada ini. Ya. Kang Hendra? Kalau saya sebagai humas masyarakat. Oh, ada humas juga ya. Ada humas. Jadi kalau di MC atau di apa namanya itu MC ya, itu biasanya ada struktur keorganisasiannya kan, gitu kayak kalau di Outsider namanya unik-unik untuk menyebutkan satu jabatan. Iya. Soalnya kalau di Outsider sendiri sih pakai anggota badan ya dari Iya, saya lihat juga di foto-fotonya ini ada mastermind, nah itu bisa diceritain dikit gimana tuh? Ya kalau di dalam kepengurusan dari brand itu kan namanya otak Iya. brand Oh, terus gitu. ada heart hati itu pengurus, heart itu pengurus, Oh, heart pengurus, ada head itu adalah ketua di chapter, mother chapter dan all chapter. Kang Kresna itu tadi. Yang bukan Kang Kresna nama brand. brand. Pimpinan tertinggi kita namanya brand. Wakilnya saya Vice Brand Presiden. Nah, head itu sebagai ketua dari chapter-chapter. Chapter itu mempunyai ketuanya, namanya kita panggil head. Head itu kepala. Head kepala. Nah, sama tapi struktur ke bawahnya heart, hati. Kita juga sama di pusat juga pakai heart, hati, mempunyai hati gitu. Jadi dilihat dari kita ngambil dari postur-postur tubuh kita aja, dari yang lain daripada yang lain kita. Nggak ada jempol, Jempol nggak ada. Oke. Nah, ini ada juga saya lihat di foto-foto ada Dewan Senior, ya kayak gitu. Itu gimana tuh ceritanya? Nah, kalau Dewan Senior ini namanya Soul. Soul itu Dewan Senior yang kelahiran di tahun 88. Jadi beliau ini Dewan Senior ini yang dulunya sebagai life member di tahun-tahun 88 sampai era-era di itu terjadilah namanya Dewan Senior yang sudah lama gitu. Dan ada Dewan Senior, ada Mastermind. Kalau Mastermind adalah pendiri. Ya alhamdulillah beliau Mastermind masih ada, masih sehat, yang umur dari Kang Gin Kurniadi, Kang Haji Jamhur, Kang Haji Isfan. Ya, nah kalau ada ketuanya dari Dewan Senior ini mempunyai satu ketua Dewan Senior ini. Nah kita namakan yang ketua ini itu yang tertinggi dari Dewan Seniornya, dari apa koridor Dewan Senior. School namanya school itu kan artinya tuh kalau bahasa Inggrisnya tengkorak. Nah itu Kang Jim Howan itu yang mengurus semua Dewan Senior, aktivitas dan informasi dan sebagainya itu Kang Jim School. Jadi kita sebagai kepengurus Indonesia nggak bisa langsung ke Dewan Senior, jadi harus melalui ketuanya itu. Jadi semuanya sudah terstruktur dengan rapi. Jadi nggak ke Dewan Senior, kamu harus gini-gini dari pos nggak bisa. Jadi kita harus ada melalui pintunya itu ada koordinasi ya, komunikasi yang berkoordinasi. Makanya kita di Outsider sangat sekali terorganisir, sangat dibikin rapih semuanya di klub motor. Nah dari gambar-gambar yang terpampang, ini ada yang menarik satu Kang. Ya. Itu ada yang lain-lainnya garang-garang, tapi ada satu yang namanya Ocha, perempuan nih. Iya. Apakah hanya satu-satunya perempuan atau kayak gimana? Satu-satunya perempuan. Teh Ocha ini Dewan Senior yang lama. Ya.
dia wanita karir. Dia senang naik motor dulunya dengan waktu zaman-zaman di Lingkar Selatan. Iya. Nah, cuman beliau aja yang satu perempuan paling cantik, Ini memang benar asli cuma satu perempuan. Cuman di live member kita juga ada perempuannya live member. Banyak itu perempuan. Lady Bikers Lady Bikers kalau tapi kita. kalau di kita namanya bukan Lady Bikers ya. Iya. Oke. Internal ya. Satu pertanyaan terakhir nih. Yang saya menarik nih ada merchandise lo kayak gimana. Nah, apakah ini menjadi salah satu supporting untuk dana kegiatan yang lainnya atau kayak gimana? Betul. Nah, merchandise ini kita buka dan selalu ada. Dari dulu kita mempunyai merchandise. Merchandise ini salah satu produk kreativitas dari live member semua. Ada yang bikin kaos, hoodie, sweater, dari belt, sabuk, dari cincin, dari mug sampai packer, buat toko dan berbagai macam merchandise. Itu semua live member yang mempunyai satu untuk menjual di klub host ini. Di nama kalau klub yang lain kan namanya klub host. Kalau kita Condor Nest. Condor Nest ini adalah kita balik lagi ke logo kita. Ya, jadi sarangnya Condor. Orang-orang Condor tuh ya orang-orang outsider itu di sini gitu. Jadi beda sama yang lain gitu. Nah, untuk merchandise ini untuk perputaran income untuk berjalannya satu organisasi di merchandise. Oke Kang, kalau diteruskan ini bakalan 2 jam, 4 jam, 5 jam kayak gitu ya. Nanti kita coba per part aja ya. Ada part 2-nya, part 3-nya. Ini menarik nih karena ya bagaimanapun saya kesan pertama masuk ke sarangnya si Condor ini, kayak gitu. Ini berbeda dengan hal yang lainnya ya. Jadi artinya penuh dengan positif, dengan kreasi yang cukup baik untuk berkembang terus kayak gitu. Oke, sebagai yang terakhir ada satu closing statement mungkin Kang dari Kang Akuy dan Kang Hendra. Apakah misalkan mau mengajak masyarakat untuk ayo bergabung atau kayak gimana, mangga silakan. Mungkin tambahan dulu ya, mungkin ya, Kang, untuk part 1 mungkin part 1 ya ini kan ada part-part selanjutnya. Mungkin di part 1 ini Pak Bren mungkin nggak bisa datang ya, tapi untuk loyalitasnya ke klub saya sangat salut sama Pak Bren kita tuh yang sekarang itu meskipun sibuk-sibuk beliau, kalau misalnya tetap eksis mau mengurus si outsider ini gitu kan. Kebetulan mungkin hari ini beliau nggak bisa datang karena kesibukan ya. Kesibukan di kerjaannya, tapi untuk supportnya, insya Allah di part yang lainnya mungkin ada di sana pokoknya Brand. Ya, makanya brand sekarang Kang Kresna Harumansyah, beliau kan di salah satu bank swasta negeri ya, BUMN. Gimana sibuknya beliau, tetap saja dia selalu dengan saya, mau subuh, mau siang, mau malam tetap berkomunikasi. Iya, karena beliau yang sebagai brandnya ya harus selalu eksis, dan salut juga buat beliau, sangat bisa untuk meluangkan waktu. Nah, itu pun bisa terjadi seperti itu sebagai salah satu contoh bahwa pemimpin di outsider aja seperti ini, yang lain juga harus mengikuti. Dan apabila ada panggilan dari klub, ya tetap aja harus dijalankan. Kita bisa menyisihkan waktu, bisa harus pintar-pintarnya kita
negosiasi dengan ibu rumah tangga. Ibu negara. Itu ya. Oke Kang, terima kasih atas bincang-bincangnya. Ya mudah-mudahan nanti kita akan berkembang lagi di part-part yang berikutnya. Ya sangat menarik. Belum semuanya ini. Ya, saya masih banyak pertanyaan. Banyak saya juga cerita mah. Ada yang pertanyaan tadi kalau misalnya yang mau bergabung dengan outsider, kita sih tidak harus datang harus langsung masuk, tidak. Mangga datang dulu kalau misalnya PDKT dulu lah ya. Kalau misalnya nyaman, enakan lah gitu ya, ke keluarganya apa namanya tuh, ke keluarganya segala macamnya. Kalau misalnya cocok di outsider ya mangga, tanpa ada paksaan gitu. Iya, mantap Kang ya. Main aja dulu di Condornesnya. Di Ahmad Yani 247 ya. 47. Iya. Oke. Ya, jadi begitu netizen atau pemirsa semuanya, bincang-bincang kita dengan salah satu klub motor yang cukup besar di Bandung, bahkan di Indonesia, ya, Outsider. Nantikan part-part berikutnya, insya Allah kita akan lebih dalam menggali lagi ya. Saya Arif Wijaya dan Kang Akuy, Endra Beca ya. Pamit dulu ya. Salam. Ya. Oke. Nyesep pula.